Halo, kamu tahu obat apa aja yang termasuk kategori steril? Nah, sediaan steril umum yang paling sering kita jumpai adalah injeksi. Selain injeksi, ada infus, kemudian ada tetes mata, dan nasal spray. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk memproduksi produk steril tersebut diperlukan ruangan yang khusus untuk memproduksi produk steril. Hal ini dikarenakan kondisi mikroba yang ada di suatu ruangan akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Jadi, terdapat perbedaan antara produk yang diproduksi secara steril dan produk yang diproduksi secara non-steril. Dan salah satu perbedaannya adalah terletak pada ruangan produksinya, yang akan aku jelaskan dalam bentuk denah. Tapi sebelumnya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu ruang produksi produk steril. Jadi, ruang produksi produk steril itu adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus untuk memproduksi produk steril yang terbebas dari kontaminan mikroba seperti bakteri, virus, dan parasit. Di dalam pabrik produksi produk steril terbagi menjadi beberapa area yang umum, yaitu ada area pencucian, area penyimpanan, area steril, area preparasi, dan juga area pengemasan. Berdasarkan jumlah partikel, kelas yang ada di dalam ruangan steril ini terbagi menjadi 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A dan B itu termasuk kelas 1, kemudian kelas C itu termasuk kelas 2, kelas D dan E termasuk kelas 3. Untuk kelas A, B, dan C termasuk ruang steril, dan untuk kelas D dan E itu non-steril dan hanya termasuk ruang bersih. Kemudian diatur pula di dalam CPOB tahun 2012 klasifikasi area steril, yaitu ada white area, gray area, black area, dan unclassified area. Di white area itu termasuk area steril, di gray area itu termasuk storage ataupun penyimpanan, di black area termasuk office, dan unclassified area itu termasuk area parking dan juga area pengolahan limbah. Nah, ruang-ruang yang sudah aku sebutkan tadi sudah aku masukkan ke dalam denah yang akan aku jelaskan di sesi berikutnya. Untuk memproduksi produk steril itu membutuhkan ruangan ataupun gedung yang khusus, tidak seperti pada produksi obat biasa. Karena dalam produksi produk steril terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuklah ruangan yang akan memproduksi produk steril tersebut. Bisa dilihat di layar, terdapat denah dengan panjang 350 meter dan lebar 170 meter. Dari area belakang masuk ini, terdapat ruang personil. Di bagian kiri kanan ruang personil, terdapat ruang change yang dapat kita masuki sebagai tempat penggantian pakaian. Masuk ke area sebelah kiri, terdapat material airlock, dan selanjutnya kita bisa masuk ke dalam fasilitas purified water. Fasilitas purified water ini, jika kita berjalan ke kiri, akan terdapat fasilitas WiFi. Nah, di fasilitas WiFi ini ada 2 pintu, di mana satu pintu mengarah ke ruang formulasi 1B dan satu pintu mengarah ke pipa yang terus mengalir dari fasilitas WiFi. Untuk masuk ke ruang ini hanya bisa melalui fasilitas WiFi. Melalui pintu satunya, kita bisa masuk ke ruang formulasi 1B, di mana ruang formulasi ini terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu 1 dan 2. Dari ruang formulasi 1B ini seharusnya ada pintu di sini, yaitu untuk menuju ke ruang formulasi 1A. Ruang formulasi 1A terbagi menjadi 3, yang ruangnya berdempetan. Ke bawahnya ada koridor untuk menuju ke ruang pembuatan. Ruang pembuatan ini ada ruang pembuatan 2 dan ruang pembuatan 3. Ruang pembuatan 2 terbagi menjadi 4 ruangan yang saling berdekatan, dan ruang pembuatan 3 ini terbagi menjadi 5 ruangan yang juga saling berdekatan. Pembuatan ini terpisah oleh sebuah koridor, di mana ruangan yang berseberangan dari ruang pembuatan ini adalah ruang sterilisasi. Dibuat berdekatan agar setelah proses pembuatan memudahkan untuk melakukan proses sterilisasi, yaitu ada sterilisasi oven, ada sterilisasi autoclave, ada sterilisasi gas etilen oksida, dan sterilisasi gamma. Di sterilisasi oven terbagi menjadi 3 buah oven. Di sterilisasi autoclave terbagi menjadi 2 autoclave. Di sterilisasi gas etilen oksida terdapat 1 alat, dan di sterilisasi gamma ini terdapat 1 alat.
Di bagian sterilisasi gamma ini seharusnya di bagian depan terdapat pemisah terlebih dahulu setelah memasuki pintu ini. Sebenarnya ada space antara ruang pembuatan dengan sterilisasi gamma. Setelah uh, memasuki ruang formulasi 1B ini terdapat material airlock dan juga ada tekanan 20 Pascal. Ini adalah sebuah koridor tertutup yang menghubungkan antara ruang formulasi dan pembuatan ini dengan ruang kemas sekunder. Dibuat tertutup agar orang tidak bisa masuk ke dalam area ini. Dari ruang kemas sekunder pun hanya ada satu pintu yang menghubungkan dengan luar. Produk yang telah diproduksi dari ruang formulasi dan ruang pembuatan dan setelah dilakukan sterilisasi, produknya didistribusikan melalui koridor tertutup ini dan diarahkan ke ruang kemas sekunder. Di ruang kemas sekunder ini didistribusikan lagi ke finish product staging untuk dipajang. Dan di sini adalah sebenarnya area etalase dari produk yang telah selesai diproduksi. Dari ruang kemas sekunder ini sebenarnya ada pintu yang menghubungkan dengan ruang staging bahan baku. Di sini ada perantara koridor yang seberangnya adalah gudang. Gudangnya berdekatan antara yang bahan non-steril dan bahan steril. Di sebelahnya adalah kantor Maintenance Air Handling Unit. Terdapat 4 buah kantor. Di sini setelah personil kita bisa masuk ke ruang change dan di sini ada inspeksi visual. Ini terdapat pintu yang menghubungkan dengan ruang pencucian. Terusan dari ruang pencucian ini adalah ruang pengelolaan limbah. Di sini adalah space parkir. Ini bisa disebut sebagai black area. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai denah pabrik produksi produk steril. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.